Legenda Malin Kundang. Zaman dahulu kala, ada sebuah cerita di sebuah perkampungan nelayan pantai air manis di Padang, Sumatera Barat. Ada seorang janda bernama Mandi Rubaya yang hidup bersama anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Mandi Rubaya sangat menyayangi dan memanjakan Malin Kundang. Malin kemudian tumbuh menjadi seorang anak yang rajin dan penurut. Ketika Mandi Rubaya sudah tua, ia hanya mampu bekerja sebagai penjual kue untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan anak tunggalnya. Mereka adalah ibu dan anak yang saling menyayangi. Nah Malin, hidup sebagai janda dengan anak tunggal memang berat. Untung ibu masih kuat bekerja jualan kue keliling untuk menghidupi kita berdua. Iya Bu, Malin mengerti. Malin sudah besar dan siap membantu mencari nafkah tambahan untuk kita. Kamu memang anak yang baik dan pengertian Malin. Tetaplah rajin memandu ibu ya nak. Iya Bu, Malin berjanji akan selalu membantu meringankan beban ibu. Kita hadapi susah senang bersama-sama. Ibu bangga padamu nak. Kamu memang anugerah terbesar bagi ibu. Tetaplah jadi anak soleh yang berbakti ya. Terima kasih Bu, Malin sayang ibu. Saat Malin sudah dewasa, ia meminta izin kepada ibunya untuk pergi merantau ke kota. Karena saat itu sedang ada kapal besar merapat di pantai air manis. Bu, sekarang Malin sudah dewasa. Malin ingin merantau untuk mencari pekerjaan yang lebih baik demi mengubah nasib kita. Jangan Malin, ibu takut terjadi sesuatu denganmu di tanah rantau sana. Menataplah saja di sini, temani ibu saja ya. Ibu tenanglah, tidak akan terjadi apa-apa denganku. Ini kesempatan Bu, karena belum tentu setahun sekali ada kapal besar merapat di pantai ini. Aku ingin mengubah nasib kita Bu, izinkanlah. Baiklah ibu izinkan. Cepatlah kembali, ibu akan selalu menunggumu nak. Meski dengan berat hati, akhirnya Mandi Rubaya mengizinkan Malin untuk pergi. Kemudian Malin dibekali dengan nasi berbungkus daun pisang sebanyak 7 bungkus. Hati-hati di jalan nak. Jaga kesehatanmu baik-baik selama di rantau. Baik Bu, Malin pasti akan menjaga diri. Jangan lupa makan teratur dan istirahat yang cukup ya. Jangan memaksakan diri bekerja terlalu keras. Iya Bu, Malin mengerti. Doakan saja semoga Malin diberi kelancaran selalu. Ibu akan selalu mendoakan keselamatanmu setiap hari. Apapun yang terjadi, cepatlah pulang jika kamu butuh ibu. Terima kasih Bu atas doa dan kasih sayangnya. Malin pasti akan segera pulang jika rindu atau butuh ibu. Ibu menunggu kabar baik darimu. Berangkatlah dengan penuh semangat dan keberanian ya nak. Siap Bu, doakan agar usaha Malin juga berhasil ya. Setelah itu, Malin Kundang berangkat ke tanah rantau meninggalkan ibunya sendirian. Hari demi hari terus berlalu, hari yang terasa lambat bagi Mandi Rubaya. Setiap pagi dan sore, Mandi Rubaya memandang ke laut. Sudah sampai manakah kamu berlayar nak? Tanyanya dalam hati sambil terus memandang laut. Ia selalu berdoakan agar anaknya selalu selamat dan cepat kembali. Bertahun-tahun Mandi Rubaya menunggu Malin pulang, hingga tubuhnya semakin tua dan kini jalannya mulai terbungkuk-bungkuk. Pada suatu hari, Mandi Rubaya mendapat kabar dari nakoda yang dulu membawa Malin. Nakoda itu memberi kabar bahagia pada Mandi Rubaya. Kak Mandi, tahukah kau anakmu kini telah menikah dengan gadis cantik, putri seorang bangsawan yang sangat kaya raya. Benarkah? Alhamdulillah. Syukurlah kalau begitu. Berarti Malin berbaik di sana ya selama ini. Iya kak, dan katanya sekarang Malin sudah menjadi pemuda yang sukses di rantau. Syukurlah kalau begitu. Ya meski bertahun-tahun dia telah memberi kabar, tapi ibu senang memberi kabar bahagia ini. Semoga bisa segera berkumpul lagi dengan Malin ya kak. Iya, ibu sangat merindukannya. Semoga ia tak melupakan ibunya yang di kampung halamannya ini. Tak berapa lama kemudian, di suatu hari yang cerah, dari kejauhan tampak sebuah kapal yang megah dan indah berlayar menuju pantai. Penduduk desa mulai berkumpul. Mereka mengira kapal itu milik seorang sultan atau seorang pangeran. Mereka menyambutnya dengan gembira. Mandi Rubaya amat gembira mendengar hal itu. Ia selalu berdoa agar anaknya selamat dan segera kembali menjenguknya. Sinar keceriaan mulai menghampirinya kembali. Namun,
Hingga berbulan-bulan semenjak ia menerima kabar Malin dari nakoda itu, Malin tak kunjung kembali untuk menengoknya. Ketika kapal itu mulai merapat, terlihat sepasang anak muda berdiri di anjungan. Pakaian mereka berkilauan terkena sinar matahari. Wajah mereka cerah dihiasi senyum karena bahagia disambut dengan meriah. Kapal besar siapa yang datang ke desa kita ya? Entahlah, sepertinya orang penting bukan? Lihat, sepasang anak muda berpakaian bagus yang berdiri di anjungan. Benar, pakainya sangat bagus. Pasti orang kaya. Semoga mereka membawa kebaikan bagi desa kita ya. Mari kita sambut mereka dengan ramah. Selamat datang. Mandi Rubaya ikut mendekati kapal. Jantungnya berdebar keras saat melihat lelaki muda yang berada di kapal itu. Yang sangat yakin sekali bahwa lelaki muda itu adalah anaknya Malin Kundang. Mandi Rubaya menghampiri Malin. Ia langsung memeluknya erat Malin karena takut kehilangan anaknya lagi. Malin anakku, kau benar anakku kan? Mengapa itu lamanya kau tidak memberi kabar kepada orang tuamu di sini? Malin terkejut karena dipeluk perempuan tua renta yang berpakaian compang-camping itu. Ia tak percaya bahwa perempuan itu adalah ibunya. Sebelum dia sempat berpikir berbicara, istrinya yang cantik itu meludah dan berkata, "Perempuan jelek ini kah ibumu? Mengapa dahulu kau bohong padaku? Bukankah dulu kau katakan bahwa ibumu adalah seorang bangsawan yang sederajat denganku?" Mendengar kata-kata pedas istrinya, Malin Kundang langsung mendorong ibunya hingga tergulir ke pasir. Perempuan gila, aku bukan anakmu. Malin anakku, aku ini ibumu nak. Mengapa kau jadi seperti ini nak? Hai, perempuan gila, ibuku tidak seperti engkau, larat dan kotor. Perempuan tua itu terkapar di pasir, menangis dan sakit hati. Orang-orang yang melihatnya ikut terpana dan kemudian pulang ke rumah masing-masing. Mandi Rubaya pingsan dan terbaring sendiri. Ketika ia sadar, pantai air manis sudah sepi. Dilihatnya kapal Malin semakin menjauh. Ia tak menyangka Malin yang dulu disayangi tega berbuat demikian. Hatinya perih dan sakit. Lalu tangannya diangkat ke langit. Ia kemudian berdoa dengan hatinya yang pilu. Ya Tuhan, kalau memang dia bukan anakku, aku maafkan. Tapi kalau memang dia benar anakku yang bernama Malin Kundang, aku mohon keadilan-Mu ya Tuhan. Tak lama kemudian, cuaca di tengah laut yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi gelap. Hujan tiba-tiba turun dengan teramat lebatnya. Tiba-tiba datanglah badai besar menghantam kapal Malin Kundang. Malin pun ketakutan luar biasa. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Tuhan, tolong maafkan aku. Ampunilah aku Tuhan. Tolong selamatkan aku. Lalu sambaran petir yang menggelegar. Saat itu juga kapal hancur berkeping-keping, kemudian terbawa ombak hingga ke pantai. Besoknya saat matahari pagi muncul di ufuk timur, badai telah reda. Di pinggir pantai terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Malin Kundang. Tampak sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia. Itulah tubuh Malin Kundang, anak durhaka yang dikutuk ibunya menjadi batu karena telah durhaka. Di sela-sela batu itu berenang-berenang ikan teri, ikan belanak, dan ikan tenggiri. Konon ikan itu berasal dari serpian tubuh yang istri yang terus mencari Malin Kundang.